Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa mengawali lagi setelah 2 minggu kita libur karena hari raya, dan semoga seterusnya kita bisa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin liburan hari raya itu juga suatu sing penting juga karena biasanya kalau hari raya itu kita akan kepethuk kan mesti ndonga minal aidin wal faizin, sama lagune Bimbo itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, kemarin kan ada yang ngomong itu apa itu, omongan bid'ah zaman Kanjeng Nabi, ulama-ulama nggak ada itu minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin itu kalau ulama-ulama yang baru-baru itu ngomong ada kalimat yang mahdzuf, kalimat yang dihilangkan, itu berupa doa. Ja'alanallahu, semoga kita dijadikan oleh Allah minal aidin, orang-orang yang kembali kemana? Kembali fitrah, kembali menjadi suci. Itu definisi ulama-ulama. Wal faizin, dan kembali menjadi orang yang faiz, mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Nah, itu definisi dari ulama-ulama kontemporer. Soalnya definisi ini api. Padahal definisi yang sebenarnya kalau minal aidin itu sesuai dengan sing jenenge Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau ulama komentar tadi itu ngomongi kembali suci. Tapi sakjane Idul Fitri itu artinya fitri itu dari kata iftar, kembali buka. Idul Fitri itu kita kembali buka. Jadi setelah 30 hari, setelah 1 bulan Ramadan kita imsak, kemudian menahan, maka kita diberi karunia fadilah oleh Allah, kita kembali buka maneh. Kenapa? Karena buka mangan itu merupakan bagian dari fitrah manusia. Jadi ketika kita itu mari ibadah, mari poso, mari melakukan qiyamul lail macam-macam, kita jangan lupa fitrah kita bahwa kita itu manusia, kita itu butuh senang-senang juga, kita itu butuh mangan. Jadi ada bagian kita di dunia itu nggak boleh kita lupakan. Wala tansa nasibaka minat dunia. Nah, jangan sampai kalian lupa nasibaka, bagianmu di dunia. Jadi setelah kita berpuasa, beridul fitri itu hanya ini acaranya mangan-mangan. Acara Idul Fitri itu mangan-mangan. Makanya ada sing gawe lontong kupat, ada sing gawe macam-macam. Ya acarane anjane Idul Fitri itu memang untuk makan. Dadi lek ana presiden ngomong Idul Fitri jangan makan-makan niku keliru. Aja dieloki. Oh, Idul Fitri anjane acaranya memang untuk makan. Jadi setelah puasa itu kita diperintahkan beridul fitri, diperintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintahkan untuk bertakbir. Kenapa? Karena kita diberi hidayah ketika Ramadan. Jadi Ramadan sregep, Ramadan itu kita ibadahnya pol, kita beribadahnya beneran. Kemudian setelah kita beribadah,
kita diberi perintah oleh Allah agar kita mengagungkan Allah dengan bertakbir, senang takbiran. Takbiran itu seneng. Zaman biyen takbiran itu ambek nuduk beduk dengan. Jadi saya dulu yo sawengi di masjid ambek duduk andur. Sawengi. Masalah kekuatan ini dalam Islam apakah ada yang perintah? Jadi kalau hari raya itu kita seneng-seneng. Kenapa? Karena idharus surur fil aid, bahwa menampakkan kebahagiaan pada waktu Idul Fitri, hari raya, itu min syiariddin, sebagian dari syiar-syiar agama. Cara menampakkan kebahagiaan gimana? Ya terserah ya, mungkin termasuk kupatan niku. Termasuk kupatan. Cara menampakkan kebahagiaan. Apa dasarnya? Walitukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun, agar kalian itu bisa bersyukur. Jadi kita beribadah itu kita agar menjadi orang bersyukur. Terus ketika kita selesai ibadah, kita itu oleh Allah disuruh jangan lupa bagian di dunia. Kita itu disuruh jangan lupa bahwa kamu itu juga manusia. Manusia itu wis mari ibadah ya. Wis golek bunga-bunga sedikit, golek kesenangan-kesenangan itu boleh karena fitrah kita sebagai manusia. Tapi sepertinya apa ya? Bisa dikatakan macam itu kekuatan. Kok sampai bisa gitu ya? Harus Terus dari apa? Dari sawal itu cuma tradisi. Jadi kalau angsal kupat kada, tapi mboten kupat. Kak kirim. Dari kesempatan tapi akhir-akhirnya dijadwalkan terus. Nah, itu sih nggak oleh. Pada oleh di atas pintu. Wonten yang ngoten. Oh, Di sini nggak apa-apa. Oh, nggak ada. kalau pengen niku kosongan. Kalau pengen kosongan. Gimana jangan nih? Kan saya mau belajar nggak oleh. Nah, kemudian ketika kita setelah Ramadan, kita akan masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi setelah berpuasa, kita itu ketika bulan Syawal diharapkan ibadah itu nggak mandek. Ketika kita pas posoan itu sregep, diharapkan mari ini poso kita itu juga yo jelas biasanya karena bulannya berbeda. Itu ada penurunan, tapi gak anjlok-anjlok nemen. Gak anjlok-anjlok nemen. Sehingga di bulan Syawal itu masih disyariatkan poso Syawal, 6 hari bulan Syawal. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, di awal-awal itu yang sunnah. Di awal-awal poso Syawal itu yang sunnahnya di awal-awal. Tapi menurut Imam Malik, poso Syawal itu makruh. Makruh menurut Imam Malik. Tapi ulama lain ngomong makruhnya itu lek kecedaan ambek puasa Ramadan, sehingga lek rada mundur-mundur titik selepas 2 hari 3 harinya nggak mepet bener, itu nggak masalah, sunnah. Jadi puasa sunnah itu Syawal, puasa Syawal itu sunnah menurut jumhur, kecuali Imam Malik. Dan kenapa kita Syawal itu nggak diharapkan ibadahnya nggak kendu nemen? Karena bukti bahwa Ramadan kita berhasil itu ketika Syawal ibadah kita itu nggak kendur. Jadi di antara tanda Allah menerima ibadah kita, Allah itu memberikan taufik. Setelah ibadah kita diterima, kita itu kepingin ibadah terus. Sehingga tadi saya sampaikan Pak Johan, teman-teman itu kepingin Ndek Munawaroh paling enggak 1 bulan 2 kali ada itikaf. Itu yang di Al Munawaroh. Kalau di Tinuku apa Indri itu sudah rencana paling enggak tiap malam minggu sing kosong di rono. Tiap malam minggu itikaf.
Lek malam Jumat di omah. Soalnya ono sunah Rasul. Jadi kita berusaha bikin acara-acara yang membuktikan bahwa ibadah kita itu tidak mengendur selepas Ramadan. Tidak mengendur selepas Ramadan. Kenapa? Pertama karena memang kita itu diperintah ibadah. Jadi kita ibadah. Ibadah kita itu bukan karena Ramadan, tidak. Bukan karena bulan-bulan yang baik, tidak. Tapi ibadah kita itu karena yang menjadikan Ramadan, karena Allah. Karena ketika Allah itu membuat Ramadan itu habis. Tapi Allah itu nggak habis, Allah itu nggak akan hilang. Allah itu tetap selamanya wujud. Allah itu tetap selamanya memerintahkan kita semua yang termaktub dalam Quran hadis. Jadi kita diperintahkan ibadah pada Ramadan itu diperintahkan. Tapi di luar Ramadan kita juga diperintahkan beribadah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita itu beribadah agar kita itu menjadi saksi bahwa Al-Quran atau Al-Hadis itu benar. Bahwa Al-Quran atau Al-Hadis itu benar. Jadi kita tidak sekedar melaksanakan perintah Allah, tidak. Tapi kita membenarkan apa yang diturunkan Allah. Apa bedanya? Terus ada cerita ketika Kanjeng Nabi membisyarahkan, mengeluarkan hadis Latuf Tahannal Konstantiniyah, Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Falani'mal amiruha, maka sebaik-baik pemimpin itu pemimpin waktu itu. Walani'mal jaish zalikal jaish, sebaik-baik pasukan adalah pasukan waktu itu. Itu hadis Kanjeng Nabi. Hadis itu bukan perintah. Hadis itu sekedar kabar gembira. Tapi para sahabat ketika mendengar hadis itu, para sahabat itu tidak sekedar mendengar kok, tapi para sahabat berusaha mewujudkan agar apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu benar. Nah, itu namanya membenarkan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Itu tidak sekedar kita melaksanakan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, tidak. Tapi semua yang disampaikan Kanjeng Nabi, Quran, hadis, berusaha untuk mewujudkannya. Itu yang namanya membenarkan Al-Quran, membenarkan Al-Hadis. Hakikatnya beriman pada Al-Quran, pada Al-Hadis seperti itu. Pokoknya semua kabar gembira yang dinyatakan Kanjeng Nabi itu berusaha diwujudkan. Kenapa? Agar omongan Kanjeng Nabi itu benar-benar terwujud. Benar-benar terwujud. Sehingga para sahabat itu ketika ada ekspedisi pengiriman pasukan ke wilayah utara nang arah Konstantinopel, nang Turki, para sahabat itu ganduk sing absen, berusaha melok, berdaftar dhisik. Sampai-sampai Abu Ayyub Al-Ansori di zaman pemerintahan Muawiyah itu, Muawiyah itu kirim pasukan berkali-kali. Sampai Abu Ayyub itu pada waktu itu usianya sekitar entah 83 atau 87 tahun. Wis sepuh banget. 80 punjul. Iku wis sepuh. Dadi lek cara nek kene ya wis kanang tegalan. Cara nek kene kanang tegalan. Tapi beliau itu ngengkel, ikutnya ngengkel. Jadi ketika Yazid anak Muawiyah waktu itu dijadikan panglima, itu ngomong ke Abu Ayyub, "Wahai Syekh, antum itu sudah sepuh, sudah tua, sudah dapat rukhsah, gak usah perang, gak apa-apa." Itu sama Abu Ayyub didodeng, "Kowe iki sapa ngandani aku? Aku iki sahabate Kanjeng Nabi." Sahabate Kanjeng Nabi, kowe kok ngandani aku? Nyengkre, tak budal. Abu Ayyub Al-Ansori pada waktu 80 lebih itu berangkat jihad. Kenapa? Untuk mewujudkan
bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam untuk mewujudkan, walaupun beliau bukan termasuk orang yang mewujudkannya tapi usaha untuk mewujudkannya seperti itu. Nah, beliau perang ya karena sepuh, karena sudah seperti itu ya, perangnya ya mesti nggak membawa efek banyak, ya mesti kalah. Jadi beliau itu ketika perang ndek jaran itu jauh ditaleni. Kenapa cek garoto? Jadi numpak jaran iku angel. Munggah itu Pak Tarno kayak kangelan. Munggah itu. Pak Tarno ya? Nggih. Lho aku ya angel sing enom ya angel. Padahal jaran cilik. Jaran cilik munggah itu iku angel. Karena nggak biasa. Nah, beliau Syekh Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat Nabi itu ketika naik itu minta ditali. Beliau ditali. Kenapa? Cek sampai nang ngene mungsu. Nah, sebelum berangkat itu sudah berwasiat. Nanti kalau saya syahid, kalau saya mati waktu perang, maka kirim mayatku sak cedek-cedeke benteng Konstantinopel. Sak cedek-cedeke. Dan makamkan ketika kuda itu sudah berdiri di sana. Akhirnya beneran, beliau itu wafat. Kemudian ketika wafat mau ngubur itu diiringi pasukan, dilepaskan. Sak melaku-melaku sak nyedek-nyedeki benteng. Sak nyedek-nyedeki benteng Konstantinopel. Ternyata cedek di benteng, di ujung benteng yang sebelah kanan kalau nggak salah, dan dikubur di situ. Dikubur. Nah, itu yang dipakai Syekh A'ag Samsuddin untuk ngandani Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ketika masih muda, beliau itu menaklukkan Konstantinopel umur 21. Umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ketika beliau itu masih muda, semangatnya mudun. Dengan Syekh A'ag Samsuddin itu dijak nang kuburan, dijak ke arah kuburan. Terus didodingno. Fatih, iku lho wong tuwek umure 83 tahun. Semangatnya koyo ngono, semangat untuk jihad, semangat untuk mewujudkan bisyarah Kanjeng Nabi. Nah, kowe iki sik enom, tenagane sik fit, sik sehat. Kenapa bisa semangatnya turun? Didudune tok kuburane moro-moro wis semangat maneh isin. Nah, ketika lemah gak sampai didudingno arah tok, nek kono lho kuburane Abu Ayyub Al-Ansari, semangat lagi. Sehingga semangatnya itu selalu terbakar. Nah, di tangan Muhammad Al-Fatih, bisyarah Rasul itu terwujud. Berapa waktunya? 600 tahun. 600 tahun setelah Kanjeng Nabi mengumumkan hadis itu. La tuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel akan ditaklukkan. Itu 600 tahun. Nah, dan banyak syariat Allah yang ditulis dalam Al-Quran, ditulis dalam Al-Hadis, sekarang ini belum terwujud. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah tangannya. Itu syariat Allah belum terwujud. Maka kita berkewajiban untuk mewujudkannya. Kenapa? Agar kita ini menjadi saksi bahwa Al-Quran itu benar. Menjadi saksi bahwa Al-Quran itu benar-benar benar. Ada lagi bisyarah wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, hum orang-orang beriman itu yastaghfirun, beristighfar. Nah, itu merupakan sifat orang-orang beriman. Sifat orang-orang beriman. Kita dianjurkan untuk beristighfar. Tapi ketika kita itu beristighfar, kita tidak sekedar memenuhi perintah Allah, tapi berusaha mewujudkan apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Kenapa? Agar Al-Quran itu benar. Agar kita itu menjadi saksi bahwa orang beriman itu ketika pagi beristighfar. Jadi orang beriman itu ketika pagi beristighfar.
Dan semua syariat Allah, baik yang ada dalam Al-Quran atau ada yang dalam hadis, baik itu perintah atau bukan, maka sebenarnya kewajiban kita untuk mewujudkannya. Kenapa? Agar kita menjadi saksi bahwa yang disampaikan Al-Quran, Al-Hadis itu benar. Nah, kalau kita menjadi saksi membenarkan apa yang disampaikan Al-Quran, itu adalah derajat yang tertinggi. Jadi dalam Al-Quran itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah ja'alnakum, kami menjadikan kalian, Allah menjadikan orang-orang beriman ummatan wasaton, umat wasaton itu arti harfiahnya itu pertengahan. Arti harfiahnya pertengahan, umat yang di tengah-tengah. Umat yang di tengah-tengah. Penjelasannya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi syuhada, menjadi saksi di tengah-tengah manusia. Saksi atas apa? Saksi atas syariat yang diturunkan Allah ini benar. Apa benar? Orang-orang beriman itu isu wayai sahur beristighfar. Benar, benar. Apa buktinya? Yuk, kami ini yang beristighfar. Kami ini yang beristighfar. Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi saksi bahwa Quran itu benar, hadis itu benar, kita berusaha membuktikan kebenarannya, maka wa yakunar rasulu alaikum syahida, maka Kanjeng Nabi Rasulullah alaikum, kepada kalian itu syahida, menjadi saksi juga. Kanjeng Nabi itu menjadi saksi. Jadi lendek pengadilan sing diarani saksi itu bukan orang yang diadili. Saksi itu orang yang memberikan bukti, menunjukkan kebenaran. Nah, bukan orang yang diadili. Dan kita menjadi saksi atas orang-orang beriman. Menjadi saksi atas orang-orang beriman. Kemudian kalau orang-orang beriman itu kita yang menyaksikan, insya Allah kita itu akan ya bebas dari hukuman, karena saksi itu nggak dihukum. Tapi seandainya kita itu masih diadili, maka Rasul itu yang menjadi saksi atas kita, menjadi saksi bahwa si fulan ini adalah orang yang benar, si fulan ini adalah orang yang membenarkan Al-Quran, membenarkan Al-Hadis. Nah, kalau Kanjeng Nabi yang menjadi saksi kita, insya Allah aman. Insya Allah aman. Kanjeng Nabi saksi nih. Innallaha bin nasi la raufur rahim, karena Allah itu terhadap manusia raufur rahim, sangat lembut. Rauf sangat rahim, penyayang. Jadi bahwa memang ketika Ramadan itu merupakan ajang kita itu digodok, ajang kita itu diubah oleh Allah sehingga bersih. Kalau bersih itu kita Syawal itu dipakai maka Syawal itu jangan sampai, atau selepas Ramadan itu jangan sampai kita aktivitas-aktivitas kita menurun, jangan sampai. Walaupun memang biasanya memang ada penurunan, tapi jangan sampai anjlok. Ke depan kita itu harus merencanakan apa yang akan kita lakukan sampai Ramadan mendatang. Kita lakukan. Apapun kita rencanakan. Jadi prosesnya nanti terserah Allah, tapi kita berusaha mencanangkan apa yang akan kita lakukan sampai Ramadan ke depan. Jadi seperti kajian ini, kita rencanakan kajian ini gak boleh prei, gak boleh. Terus kemudian ke depan itu harus senantiasa bertambah banyak. Nah, kita harus merencanakan bertambah banyak.
Jadi kita ya apa caranya tambah banyak, ya ajak. Atau lah kepingin bikin kajian baru, bagus, kita usahakan. Kalau pingin pindah nang masjid, nulah nang masjidnya kita pakai, boleh gitu saja kan? Yang duwe masjid, ya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ini bawa lekso ya. Tak berbayangan. Tak berbayangan. Iya, tak. Oh, masjidnya jadi Pak. Pakai masjid aja di baik. Kawan ini duwe apa? Tapi intinya seperti tadi, bahwa kita itu tidak sekedar menjadi orang-orang Islam biasa, tidak. Kalau di akhirat itu kita itu tidak sekedar menjadi orang Islam yang mendapatkan syafaat, tidak. Tapi kita itu harus menjadi orang yang memberikan syafaat. Kita itu harus menjadi orang yang memberikan syafaat pada orang lain. Jadi orang beriman itu di akhirat kan bisa saling tolong-menolong. Orang beriman. Ketika orang beriman itu masuk neraka, maka sahabatnya yang paling dekat, yang ingat dia, itu bisa menariknya ke surga sebelum jatah dia di neraka habis. Jadi hadisnya panjang. Faiza kholasul mu'minuna minan nar. Ketika ada orang itu di neraka, wis dicelup, diumbah, diapa-apan di neraka sampai suwi. Kemudian ada sing masanya habis, kholaso, sudah bersih. Maka orang itu masuk ke dalam surga. Kemudian ada orang mukmin itu yang di dalam surga itu nguasno. Nah iki koncoku biyen kok gak ono iki nek swarga. Terus setelah nguasno, setelah nggak ada, dia itu bertanya pada Allah. Fa'an syadal munsyiduna biasyadil munasyadah. Ada orang itu ansyada iku ndonga sing kaya nangis. Biasyadil munasyadah, dengan donga yang asyadi, sangat. Ya Allah, aina fulan, di mana si fulan? Alladzina yusholluna ma'ana, yang mereka itu dulu sholat bersama kami. Walladzina yasumuna ma'ana, dulu mereka itu puasa bersama kami. Walladzina yahujjuna ma'ana, dulu mereka itu berhaji bersama kami. Disebutkan tiga ibadah. Tapi sebenarnya seluruh rangkaian ibadah banyak. Karpe itu banyak, tidak sekedar 3 tok. Karena hadis itu dia mono kabeh ya kakean. Jadi diucapkan sholat, puasa, haji. Ya. Jadi ada orang di surga itu bertanya pada Allah, ya Allah, ada teman saya itu dulu sholatnya bareng dengan kita, puasanya bareng dengan kita, kemudian hajinya bareng dengan kita, atau ngajinya dulu bareng dengan kita saat jamaah. Terus kemudian bermuamalah juga bareng dengan kita. Semuanya masuk surga, kok saya itu nggak melihat dia di surga, ya Allah. Nah, maka Allah itu memberikan fadilah pada dia, memberikan keutamaan pada si orang tadi. Allah itu berfirman, irfa man arafta, irfa, angkat, man arafta, orang yang kalian kenal. Arafa, teksnya itu arafta, orang yang kalian kenal, bukan alima, orang yang kalian tahu. Tidak, tapi orang yang kalian kenal. Kenal dengan tahu itu beda. Sopo iko Pak Anu, kenal enggak? Kalau Arafah itu kenal. Kenal itu ya wis anjene raket. Bos omong-omongan serawung, gelek-gelek serawung. Jadi orang yang bisa memberikan syafaat itu orang-orang sing kenali sangat.
kenali sangat. Tidak orang yang sekedar tahu. Jadi biasanya kenalan di masjid, namine sinten saing pundi, mari ngono lali wis. Karena pernah tahu. Bukan yang seperti itu, tapi benar-benar kenal. Pernah bermuawalah, pernah ngaji ini bareng, sembahyang bareng, pernah anu. Sehingga kenali temenanan. Kenal ya. Nah, maka Allah itu memberikan keringanan pada dia, memberikan keutamaan. Dia itu bisa menarik orang yang dikenalnya dari neraka ke surga. Menarik orang yang dikenal dari neraka ke surga. Makanya hikmahnya kita halal bihalal, silaturahmi macam-macam itu, reunian. Ya seperti itu, biar kenali temenanan. Kenali temenanan. Saya dulu kemarin itu dimasukkan grup reunian di MTS Turen. Saya MTS Turen setahun gak kerasan karena pas mondok digeluti ambil arek. Mondoknya Yai Muslim deh lapangan. Mondok digeluti gak kerasan, pindah nang Dampit. Mari ketemu Mas Agus Kolis, iku di sak kelas. Telepono deh grup tanuman. Terus manu ketemu arek jenenge Aris. Terus tak omongi lho, Mas sampean sila sing nempeling aku yo. Nempeling. Sampeyan biyen nempeling aku iko. Dulinan-dulinan serwet ngeneki gak nyejo. Yo akhirnya ketemu. Yo malah eling maneh. Nah, hikmahnya silaturahmi, hikmahnya kita banyak kenalan seperti itu. Karena belum tentu kita itu yang selamat di akhirat, belum tentu. Bisa jadi teman kita itu yang menyelamatkan kita. Bisa jadi. Makanya katanya Sayyidina Umar, tidak ada kenikmatan yang lebih baik setelah masuk Islam kecuali kita berteman dengan orang yang soleh. Jadi kenikmatan yang lebih baik daripada punya teman orang-orang yang soleh itu nggak ada. Kenapa? Karena orang soleh ini yang punya potensi bisa mengeluarkan kita dari neraka. Jadi ketika kalian punya teman orang soleh, fa'amsikuhum, maka amsik cekelen sing temenanan. Cekelen sing temenanan itu gereten. Oh jadi cul-cul no. Itu ibarat. Sehingga ketika kita punya teman, kita itu memang harus memberikan kesan agar orang itu ingat pada kita. Biasanya wong ulang ngaji, nek pondok, iku sing paling dieling-eling kiai ini lek gak sing pinter nemen sing dawa bleke pol. Lek gak sing pinter nemen sing dawa bleke pol. Biasanya seperti itu. Lek tengah-tengah kadang-kadang lali. Selaren ditakoni dhisik. Jadi dulu Kiai Janji Kampek itu pada suatu acara halal bihalal pengajian dek pondok ironian itu ono guse iku cerita biyen iku ono guse iku lali biyen iku ono santrine Abah sing pawaling dablek pokoknya dablek pol sampe ngene diceritakan dek podium. Gorong mari cerita Kiai Janji Kampek iku munggah podium dirangkul Gus yang jenengan ceritakan iku sakjane kula. Sakjane kula Kiai Janji Kampek. Jadi sampai terkenal ya dadi kiai. Jadi karena fadilah kita punya kenalan, punya relasi, punya sahabat, orang-orang soleh itu banyak. Semakin soleh itu semakin bagus karena bertuah. Orang soleh itu bertuah. Jadi kudu pengucapan itu mandi sampai aktivitasnya itu sing dianu iso memberikan kebaikan. Jadi kemarin ada cerita almarhum Kiai Mahmudi Sukri Batu, almarhum Kiai Mahmudi duwe santri arek Malaysia mbau andele pol. Terus saking bandele
dengan Kiai Imam Budi Sukri ku ditapuk perwok. Alai gagasan mulai. Nah mulai tibane oleh pirang wulan gawe pondok. Nang ngono santri ni ya oke. Panjenengan pengin damel pondok mriki. Ditapuk dhisik. Barokai. Orang-orang soleh itu barokai. Sehingga jangan sampai kita itu menyakiti teman-teman kita yang soleh. Kalau harus kita berusaha itu senantiasa minta maaf kalau bersalah. Karena orang soleh, orang-orang muslih, tidak sekedar orang soleh, orang-orang muslih, orang-orang yang berusaha memperbaiki orang lain itu dijaga oleh Allah, barokai dijaga oleh Allah, dan juga ngewalati ini temenanan. Di Sumber Tangkil ada teman saya, Pak Jumadi, Pak Tumbrek, terus onan banyak sing teman, saya sing kenal ini. Ada kiai di Sumber Tangkil itu mari Jumatan moro-moro nyekel mik ngomong, ojo melok Jumadi, ojo melok Tumbrek, ojo melok iki, iku munafik kabeh. Mari Jumatan ngomong seperti itu. Ojo melok iki, iku munafik kabeh. Wah, iku sangar iku. Nah ternyata 3 hari kemudian stroke. Karena malati. Jadi kasihan, dia itu kiai yang di Sumber Tangkil itu pendatang. Datangi bareng kita dakwah di Sumber Tangkil. Dan mereka dapat omongan tentang kita itu enggak tabayun dhisik. Iku sapa sih wis pokoke iku wong elek iku di gak tabayun ditelan mentah-mentah. Diomongno nang wong ndek forum Jumatan. Seperti itu. Terus kemudian ya diparani sampai Pak Tunduk, sampai Pak diparani. Pas stroke diparani, didongakno waras. Dan dia itu koyo ya menyesal. Wis gak iso ngomong. Tapi ya wis kadung. Dan sekarang memang sudah selesai. Orangnya itu sudah selesai. Jadi kemarin saya silaturahmi ke Sumber Tangkil. Beliau kan sing kiai ini iku temene kiai sing biasa tak parani nek wates. Terus tak omongi, aku duwe lek Sumber Tangkil, aku duwe kancaku jenenge iki. Terus pas saya ke Sumber Tangkil tak takoni, Pak Jum, ono kiai iki si apa jenenge? Si terus nek masjid ta. Lha iku wis mari umure wisan. Jadi alhamdulillah wis mari. Desanya berhenti. Bisa jadi sakitnya itu untuk menebus dosanya. Bisa jadi, semoga seperti itu. Tapi kalau makmum berhenti tadi meninggal kan sudah berhenti insya Allah ya. Berhenti. Tapi yang makmum ini mendengar fitnah itu menjadikan dia itu juga seperti kiai tadi itu gimana? Oh ya, dari kiai itu sampai ngene. Malah tapi sing pas diomongno iku sregep nang masjid seru ketan Thailand ketok wong apik. Dadi wong liyane iku kate koyo kangelan. Oh ini kok dilok nanti. malati. Ya. Kan Tidak marbot. Malati. Siapa pendidikan? Malati. Langsung. Terus teruji. Pembukaannya kakean. Jadi tapi tetap harus kita baca karena biar istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim.
ada saya kan. Orang hadis. Dari TTK. Dari TTK. Wa an Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhiri syamatah li akhik. Janganlah kalian menampakkan asyamatah. Syamatah itu kegembiraan atas musibah orang lain, atas keburukan orang lain. Fayarhamahullah wa yubtaliyak. Karena kalau kita menampakkan ada orang lagi susah, kita menampakkan kegembiraan, maka Allah itu bisa membalik. Allah itu bisa memberikan bala pada kalian, memberi rahmat pada orang tadi. Rawahu At-Tirmidzi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua hal di antara manusia yang kalau dilakukan itu termasuk kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasab, membantah keturunan, wan niyahatu alal mayyit, kemudian meratapi mayit. Ini dianggap kekufuran. Tapi bukan berarti kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi ini dosa besar. Dosa besar. Jadi tidak mengakui nasab itu dosa besar. Tidak mengakui nasab itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Orang ngakoni bapak dhewe, oh itu dosa besar. Gak ngakoni ibu dhewe, dosa besar. Dan kadang-kadang hal itu terjadi, nggak cuma dari sinetron tok. Jadi bapak ibu bisa, terus anaknya melok salah satu. Karena melok salah satu, si anak ini mengingkari orang tua satunya. Dek sinetron bolak-balik, tapi dek kehidupan nyata ternyata ternyata ya ada. Atau orang yang mengingkari anaknya sendiri. Jadi ketika ada orang suami istri, kemudian istrinya itu hamil. Istrinya hamil. Setelah hamil, ketahuan si istri itu pernah serong. Kalau ketahuan seperti itu, sebelum lahir, si laki-laki itu punya hak untuk memastikan dia itu anaknya atau bukan. Punya hak untuk memastikan. Diberi hak untuk memastikan ini anaknya beneran atau bukan. Kalau dia, si laki-laki, setelah anaknya lahir, dia itu mengakui, maka anak itu sah menjadi anaknya. Nasabnya ikut dia. Kemudian, kalau ternyata ada kejadian, tiba-tiba anaknya cacat, ataupun rewel, atau loro-loroan, kemudian si bapak ini, si ayah ini, menganulir pendapatnya, iki duduk anakku iki. Nah itu nggak boleh. Karena kesempatan itu diberikan sebelum dia lahir. Kalau sudah lahir, dia itu pertama sudah mengakui, maka itu harus menjadi nasab dia. Walaupun asalnya ketahuan serong atau bukan, walaupun sebenarnya itu anaknya hasil bukan miliknya. Tapi kalau di awal dia itu sudah menasabkan pada dia, gak boleh diingkari. Jadi termasuk ketika si bapak itu nggak sadar dan sadarnya baru
tes DNA itu kan pertamanya kan nggak sadar misalnya. Dan ketahuannya itu baru pas anaknya lahir cek DNA kan nggak sama ayahnya itu gimana Pak? Termasuk walaupun seperti itu, karena tes DNA itu bukan bukti. Tes DNA dalam Islam tidak bisa menjadi bukti. Yang menjadi bukti itu saksi 4 orang. Kalau sairong itu harus disaksikan 4 orang. Nah, 4 orang laki-laki. Deloi kudu temenanan. Kudu sampai ceblok kecemplung sumur itu ketok. Istilahnya seperti itu. Kalau